Update lagi motor listrik ya. Ini motor listrik Uinply T3S. Jadi minggu kemarin gue sempat bikin video juga ngebahas motor listrik ini cuy. Nah sekarang update lagi setelah 1 minggu ya, kemarin gue bikin video semingguan yang lalu. Jadi di video sebelumnya gue bahas baterainya yang udah mulai tenaganya berkurang ya. Nah sekarang cuy, waduh makin parah lagi cuy. Jadi baterainya itu udah parah banget. Kirain gua bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ya. Nah sekarang tuh udah repot banget cuy. Jadi pagi ini gua cas ya, sengaja buat pagi. Nah biasanya kan bisa bertahan bisa 2-3 hari, kadang bisa lebih ya kan. Nah sekarang seminggu yang lalu itu bisa bertahan sampai 2 hari lah. Jadi pagi dicas full, terus pakai berangkat kerja, paling berangkat kerja itu sekitar 2 kiloan lah ya ada. Kalau PP itu kurang lebih 5 kilo, itu udah baterai udah merah lagi cuy, udah tenaganya udah hilang. Di gas itu udah langsung ke merah cuy. 2 tahunnya kurang lebih ada kali ya, 2 tahun itu baterainya cuy. Yang jadi trouble pasti baterai nih ya kan. Jadi memang baterainya harus segera diganti ini nggak bisa ditunda nih cuy. Sebenarnya kalau motor ini dipakai setiap hari ya, apalagi jarak-jarak 10 kilo 20 kilo itu udah nggak bisa dipakai cuy. 5 kilo aja udah ngos-ngosan gitu, apalagi nemu tanjakan dari baterai di atas tuh langsung ngedrop ke bawah cuy. Ini gue contohin ya. Nah ini baterai penuh, kalau kita lagi pergi misalkan nih, lagi jalan kita gas full langsung drop ke merah cuy. Bukannya kalau pertengahan beberapa bulan lalu kan masih di bar yang kedua ya pas digas itu. Nah sekarang tuh udah langsung ke merah cuy, udah langsung drop parah. Jadi ya harus siap-siap nih jajan nih. Gue udah searching di toko-toko online, itu harganya 2.400.000 cuy untuk akinya ya. Ini kan akinya 6, satunya itu 400 ribuan. Jadi total semuanya 2.400.000. Waduh, gimana cuy menurut kalian? Jangan nggak? Kalau nggak ada duit sih puyeng. Untungnya gue ada motor cadangan nih. Kalau nggak ada motor cadangan, waduh repot nih cuy. Nah dulu kan gue motor ini aja kan, dulu pernah punya Honda Beat, lalu gue jual kan, terus beli ini karena waktu itu gue butuh dana ya kan. Gue nggak punya motor tuh udah beberapa bulan, baru beli inilah karena pikiran gue tuh ya deket lah gitu kan, paling berapa kilo, 2 kilo sampai 5 kilo itu PP, gak terlalu pepergian jauh gitu pakai motor. Makanya gue pilih ini motor listrik. Nah setelah gue rasain pakai motor listrik, ternyata ya kendalanya gitu cuy. Ketika urgent atau banyak urusan kesana kemari ya kan, ini baterainya habis. Nah itu yang membuat gue repot dan akhirnya gue beli motor bensin lagi cuy ya. Ini gue baru berapa bulan ya, 3 bulan. Nah kalau ini dipakai sama bini gitu cuy. Apalagi ya intinya motor ini menurut gue nggak cocok buat kalian yang kalian gak punya motor terus kalian pengen punya motor listrik. Ini nggak cocok cuy. Jadi tetap ini harus jadi motor kedua cuy ya, jangan dijadiin motor pertama. Kalau dijadiin motor pertama kalian akan ribet sendiri deh, serius. Jadi buat kalian yang mau beli motor ya, motor listrik,
pikir-pikir dulu, kecuali kalau kalian punya motor bensin. Jadi kalau ada sesuatu yang urgent yang kalian kesana kemari, jadwal kalian padat, itu ada cadangan motor bensin cuy. Tapi kalau kalian nggak punya motor bensin, mendingan pikir-pikir dulu cuy. Kecuali kalau kalian di rumah ada motor lain ya, selain motor listrik. Jadi ada motor cadangan lah. Kalau ada motor cadangan kan enak. Kita kan nggak tahu ya ada kepentingan yang mendadak segala macam atau jarak jauh. Kita bisa pakai motor bensin. Nah kalau nggak punya motor bensin, ngandelin ini yang nggak bisa cuy. Pasti akan kerepotan ya. Sorry ya, nih berantakan. Kalau ada duit sih nggak puyeng ya cuy ya. Ini nggak ada duit, baterai harus jajan lagi. Ini nggak bisa dinanti-nanti bulan depan ini nggak bisa nih kalau udah kasusnya kayak gini. Jadi baterai itu kalau di mobil ya jangan di mobil lah, di motor yang starter aja. Ini udah pasti nggak kuat starter cuy. Kebayang kan? Jangankan baterai cuy, udah ngedrop gini. Kalian lupa ngecas aja nih, pagi-pagi mau pakai baterai habis, itu repot cuy. Apalagi baterai udah ngedrop. Coba bayangin, kalau lupa ngecas aja udah repot, bisa nungguin 6 jam. Kurang lebih ya 6 jam. Beda sama bensin, kalau bensin habis kan tinggal ke pom isi ya kan. Nah kalau listrik nangis cuy, nungguin 6 jam. Terus kalau pagi urgent kesana kemari nganterin anak sekolah, berangkat kerja, wah udah repot sih menurut gue. Jadi kalian harus punya cadangan ya, motor bensin ya, ataupun kalian punya motor listrik dua sih nggak ada masalah. Intinya motor ini jangan dijadiin motor pertama, jangan dijadiin motor utama. Jadi harus ada motor cadangan cuy, untuk menjaga hal-hal yang di luar prediksi. Jadi baterai ini ketika udah ngedrop kayak gini cuy, nemu tanjakan itu langsung cuy, nemu tanjakan ya langsung dia merah cuy. Padahal tanjakannya nggak parah sih, cuman ya sedikit nanjak gitu, langsung dia drop ke yang merah. Itu cuy ya, sharing dari gua buat kalian yang mau motor listrik. Pikir-pikir dulu jika kalian nggak punya motor lain cuy, nggak punya motor cadangan ya. Jangan dijadiin motor listrik ini motor nomor 1 di rumah. Nggak ada cadangan udah repot cuy. Kalau dihitung-hitung sih sebenarnya nih, kalau dihitung-hitung perkalian matematika ini sih lebih irit cuy dari bensin ya. Cuman kan masalahnya kita itu bisa nggak sih nyimpen uang 10.000, jangan 10.000 deh, 5.000 aja per hari, bisa nggak? Kan rata-rata nggak bisa ya cuy. Termasuk gua nggak bisa gitu nyimpen sehari 5.000, jaga-jaga beli baterai kan. Kalau dihitung-hitung sih harusnya nyimpen 5.000 aja nggak akan kesusahan untuk beli baterai. Karena nggak terbiasa kayak gitu ya, akhirnya uang nggak ada pas baterai udah habis gitu kan. Coba kalau motor bensin kan nih, anggaplah 10.000 per hari, itu kali 1 bulan aja 300.000, kali setahun berapa cuy? Kalau 10 bulan aja udah 3 juta, 3.600.000 tuh kan. Masih nyisa banyak sebenarnya, masih irit ini kalau dihitung-hitung. Cuman permasalahannya kan kita bisa nyimpen uang itu. Kalau kalian manage keuangan dengan baik sih ini lebih untung kalau hitung-hitungan matematika ya. Tapi faktanya pas baterai udah kayak gini uang nggak ada. Itu yang repot cuy. Itu aja share tentang motor listrik setelah hampir, nggak tahu deh, gue kurang lebih ya 2 tahun ini suka dukanya seperti itu cuy ya. Jadi buat kalian, sekali lagi buat kalian yang mau memiliki motor listrik, kalian pikir-pikir dulu ya. Jika kalian tidak punya motor cadangan, mendingan kalian pakai motor bensin. Kecuali kalau kalian ada kendaraan lain ya, misalkan ada mobil, ini hanya untuk sekedar aja sih, nggak ada masalah cuy. Tapi kalau ini jadi nomor 1, mendingan pikir-pikir dulu deh. Oke? Gue Dani undur pamit, semoga ini bermanfaat cuy. Thank you.